Universitas Airlangga, jurusan Teknik Biomedis, mata kuliah pemrograman komputer. Di sini saya ingin membahas tentang dua topik bahasan, yaitu periferal dan bahasa pemrograman. Periferal merupakan perangkat keras tambahan yang dihubungkan ke perangkat komputer dengan bantuan kabel atau tanpa kabel yang dapat disebut sebagai wireless. Kemudian fungsi dari periferal ini untuk membantu komputer menjalankan tugas yang tidak dapat dilakukan oleh hardware bawaan yang sudah tersedia di dalam komputer. Dan periferal ini dibagi menjadi dua, yaitu periferal utama dan periferal tambahan. Pada periferal utama merupakan peralatan yang harus tersedia dalam pengoperasian komputer. Contohnya adalah monitor, keyboard, dan mouse. Yang kedua yaitu periferal tambahan yang merupakan peralatan yang tidak harus ada dalam sebuah komputer karena tidak mempengaruhi kinerja inti komputer, tetapi perangkat ini juga diperlukan pada job tertentu, contohnya printer, scanner, modem, dan lain-lainnya. Kemudian periferal pada komputer ini juga terbagi menjadi tiga, yaitu input device, processing device, dan output device. Pada input device, ini digunakan untuk melakukan entry data atau input data dari luar ke dalam suatu sistem. Fungsi perangkat ini adalah mentransmisikan data yang diinput operator ke bahasa pemrograman. Yang kedua yaitu processing device, yang dimana unit yang melakukan tugas utama dalam komputer yang bisa mengendalikan seluruh proses pengolahan data. Yang ketiga adalah output device, di mana perangkat yang akan menyampaikan hasil pengolahan data kepada pengguna dengan bahasa yang dimengerti oleh pengguna. Berikutnya adalah contoh-contoh dari input device. Yang pertama itu ada keyboard. Keyboard ini berfungsi untuk memasukkan karakter berupa huruf, angka, simbol, atau karakter khusus lainnya sebagai media untuk menginput perintah seperti menyimpan dokumen atau membuka dokumen. Bentuk keyboard ini seperti papan yang dilengkapi dengan berbagai tombol karakter. Lalu yang kedua ada mouse, yang dimana mouse pada komputer berfungsi untuk mengatur pergerakan kursor atau pointer dan memberikan suatu perintah dengan menekan tombol pada mouse komputer. Pada mouse komputer terdapat tiga input tambahan, yaitu tombol action pada sebelah kiri, tombol option pada sebelah kanan, dan scroll button yang terletak di tengah-tengah tombol action dan tombol option. Lightpen ini berbentuk seperti ballpoint yang ujungnya memiliki sensor elektromagnetik. Sensor tersebut digunakan untuk mendeteksi pola gerakan yang diinputkan, sehingga bisa dikatakan fungsi lightpen ini untuk memasukkan data dengan skema bebas. Lalu selanjutnya yaitu adalah mikrofon. Mikrofon ini berfungsi untuk merekam atau memasukkan data yang berupa suara yang akan ditransmisikan atau ditransferkan ke dalam memori komputer atau langsung dikirimkan sebagai media komunikasi. Lalu yang kelima adalah webcam. Webcam berfungsi untuk mengambil data berupa gambar atau video, lalu ditransmisikan ke dalam komputer atau dapat ditransfer langsung ke dalam internet. Selanjutnya masuk ke dalam contoh-contoh dari processing device pada komputer. Yang pertama ada motherboard. Motherboard ini berfungsi untuk menghubungkan seluruh komponen penyusun data, komponen penyusun pada sebuah komputer, dan menghubungkan bahasa kode antar perangkat keras agar dapat disinergi menjadi sebuah aktivitas kerja atau perintah perangkat komputer. Perangkat yang dapat dihubungkan pada motherboard yaitu seperti prosesor, RAM, kabel penghubung, hard disk, VGA card, NIC atau kartu jaringan, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu prosesor. Pada prosesor atau CPU berfungsi sebagai otak dari perangkat yang memungkinkan untuk melakukan kalkulasi dan fungsi lain yang terkait dengan pemrograman komputer. Prosesor dapat mengubah informasi yang dimasukkan ke dalam kode biner yang terdiri dari 0 dan 1. Prosesor sendiri memiliki kapasitas kerja yang berbeda-beda. Biasanya pembedanya ada pada frekuensi dan jumlah core. Contoh selanjutnya yaitu RAM atau Random Access Memory. Pada RAM ini berfungsi untuk menyimpan data sementara dari suatu program yang sedang dijalankan. Data pada RAM ini bisa diakses secara acak atau random dengan lebih cepat. Pada memori RAM berfungsi sementara saat komputer dijalankan, sehingga pada saat komputer dalam keadaan mati, maka memori RAM akan kembali kosong atau ke keadaan semula. Lalu selanjutnya adalah ROM atau Read Only Memory. ROM ini merupakan suatu perangkat keras
pada memori yang berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya bisa dibaca saja. ROM ini berfungsi untuk menyimpan file atau informasi. Pada ROM dan RAM ini memiliki kesamaan, yaitu dapat diakses secara acak, tetapi terdapat perbedaan di antara keduanya. Perbedaan tersebut yaitu ROM memiliki sifat memori yang permanen atau tetap dan tidak mudah hilang saat komputer sedang keadaan dimatikan. Selanjutnya, yang kelima adalah hard disk. Hard disk berfungsi untuk menjalankan seluruh proses sistem operasi dan serta sebagai media penyimpan utama pada setiap data yang diterima. Semua data yang ada dalam komputer, baik itu dokumen, gambar, data sistem, OS, aplikasi, akan tersimpan dalam perangkat ini. Selanjutnya adalah contoh-contoh dari output device, yang dimana contoh pertama adalah monitor. Pada monitor ini merupakan salah satu perangkat utama pada komputer yang berfungsi untuk menampilkan data dan informasi dalam bentuk teks, grafik yang dapat dipahami oleh pengguna pada layar monitor. Yang kedua adalah speaker. Pada speaker ini berfungsi untuk menampilkan data atau informasi berupa suara dengan tingkat kemiripan yang tinggi sesuai suara inputan atau mengeluarkan suara yang sudah diatur efeknya dengan software pengolah suara. Contoh selanjutnya adalah printer. Pada printer ini berfungsi untuk mencetak data atau informasi dari bentuk soft copy menjadi bentuk hard copy atau dokumen kertas. Pada printer juga dapat mencetak grafik atau gambar yang berwarna atau tidak berwarna atau hitam. Selanjutnya ada infocus. Infocus atau disebut dengan proyektor juga hampir sama seperti monitor yang berfungsi untuk menampilkan objek visual hasil pemrosesan data. Tetapi pada infocus ini bekerja dengan metode yang berbeda, yaitu metode proyeksi titik sinyal ke permukaan benda lain. Infocus sering dipakai pada acara presentasi karena dimensi objek yang dihasilkan jauh lebih besar. Contoh yang kelima yaitu Braille Reader. Braille Reader atau dapat disebut sebagai Braille Display merupakan perangkat elektronik yang berguna untuk membantu pengguna tunanetra yang berfungsi untuk membaca teks yang ditampilkan pada monitor. Komputer mentransfer tulisan atau teks dari spesialisasi software ke perangkat output yang dikonversikan jadi huruf Braille pada permukaan alat Braille Reader. Selanjutnya, masuk pada topik bahasan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa pemrograman merupakan suatu kumpulan dari aturan sintak dan semantik yang digunakan untuk mendefinisikan program komputer. Pada bahasa pemrograman memiliki 3 rekor penulisan, yaitu yang pertama, sintaks yang merupakan aturan penulisan bahasa atau tata bahasa pada bahasa pemrograman. Yang kedua yaitu semantik yang merupakan makna yang terkandung di dalam statement atau pernyataan. Yang ketiga yaitu kebenaran logika berhubungan dengan benar tidaknya urutan statement atau pernyataan. Pada bahasa pemrogram ini berfungsi untuk memerintahkan komputer untuk mengolah data sesuai dengan alur berpikir yang diinginkan. Keluaran dari bahasa pemrograman tersebut berupa program atau aplikasi. Pada bahasa pemrograman ini memiliki banyak bahasa pemrograman. Di antaranya adalah Java, PHP, C++, Octave, dan lain-lainnya. Bahasa pemrograman yang akan dibahas adalah bahasa pemrograman PHP. PHP merupakan bahasa pemrograman scripting server side yang dimana bahasa scripting atau bahasa yang menafsirkan script saat runtime akan diproses di server. Pada awalnya, PHP memiliki singkatan Personal Homepage. Pada saat itu, PHP digunakan untuk membuat halaman web pribadi. Beberapa tahun berkembang, singkatan diubah menjadi Hypertext Processor dan menjadi sebuah bahasa pemrograman yang banyak digunakan oleh website-website besar seperti Wikipedia, Facebook, WordPress, dan lain-lainnya. PHP ini bersifat freeware dan open source yang artinya pengguna bebas memodifikasinya dan mengembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pada PHP ini berfungsi untuk membuat website dinamis yang dapat digunakan untuk menyimpan data ke dalam
database, membuat halaman yang dapat diubah sesuai dengan input user, memproses form, dan lain-lainnya. PHP ini juga berfungsi untuk pengembangan website, baik website statis seperti situs berita yang tidak membutuhkan banyak fitur, ataupun website dinamis seperti toko online yang membutuhkan banyak fitur. Pada penggunaan PHP tidak terbatas dan memiliki fleksibilitas yang tinggi, sehingga PHP juga dapat digunakan untuk membuat aplikasi komputer. Berikut adalah sintaks dasar dari PHP. Berikut contoh dari sintaks PHP. Pada tanda kurang lebih tanda tanya PHP ini merupakan kode wajib untuk membuka program PHP. Lalu yang kedua dengan pemrograman echo merupakan sebuah perintah untuk menampilkan teks selamat datang. Teks yang hendak ditampilkan dan ditulis di antara tanda petik dan titik koma. Lalu tanda yang ketiga yaitu tanda tanya dan lebih dari merupakan kode untuk mengakhiri PHP dan wajib digunakan saat digabung dengan bahasa pemrograman lain seperti kode HTML. Bahasa pemrograman selanjutnya yaitu Java. Pada Java merupakan bahasa pemrograman yang setiap kode programnya ditulis dapat langsung dijalankan pada platform yang berbeda-beda tanpa perlu menyusun ulang. Penulisan kode program Java biasanya disimpan dalam file berekstensi Java. Dengan menggunakan Java Compiler, file yang disusun dapat mengubah dari berekstensi Java menjadi file berekstensi class. File berekstensi class disebut sebagai bytecode dan dapat dijalankan di seluruh Java Virtual Machine atau JVM. Java ini berfungsi untuk membuat berbagai bentuk aplikasi, dimulai dari aplikasi berbasis desktop, website, mobile, hingga aplikasi embedded device seperti microprocessor. Berikut adalah sintaks dasar dari bahasa pemrograman Java. Yang pertama ada class yang merupakan inti dari program Java, sehingga setiap pembuatan program Java ini akan diperlukan pembuatan kelas. Nama kelas harus sama dengan nama file OS-nya. Setiap pembuatan nama kelas, huruf pertama diawali dengan huruf besar. Contohnya itu pada pembuatan kelas dengan nama file, nama kelas, dan Java dengan ekstensi Java. Yang kedua yaitu objek yang merupakan instansiasi atau perwujudan objek dari kelas. Kelas merupakan sebuah cetakan dan objek adalah materi dari cetakan dan dari kelas. Setiap objek akan mempunyai state atau instance variable atau property yang membedakan satu objek dengan objek lain. Kemudian, objek juga mempunyai behavior atau method di mana logic dari kelas disimpan. Selanjutnya yaitu method yang merupakan kumpulan kode yang diberi nama. Nama method digunakan untuk merujuk ke sekumpulan kode. Nama method dibuat dengan huruf pertama harus diawali dengan huruf kecil dan kata kedua bisa dengan huruf besar. Method ini memiliki parameter sebagai input dan nilai kembalian sebagai output. Yang selanjutnya adalah public static void main string arg yang dimana merupakan setiap program Java yang ingin di-run atau dijalankan harus memiliki metode main. Metode main berfungsi untuk menjalankan program Java. Tanpa metode ini, program Java hanya di-compile tapi tidak bisa dijalankan. Lalu selanjutnya ada instance variable dimana merupakan setiap objek memiliki seperangkat properti yang unik dari variable. Variabel tersebut dapat diisi atau dimodifikasi dengan nilai-nilai melalui objek yang dimiliki. Bahasa pemrograman selanjutnya adalah bahasa pemrograman C++. Pada bahasa pemrograman C++ merupakan suatu kumpulan dari subprogram yang dapat disebut sebagai fungsi. Setiap program C++ memiliki fungsi yang disebut main. Jika program C++ hanya memiliki satu fungsi, maka fungsi tersebut merupakan fungsi utama atau main. Pada program C++ memiliki simbol spesial, kata, dan aturan sintaks untuk membentuk suatu bahasa pemrograman yang dapat digunakan dalam pemecahan. Aturan sintaks memberikan suatu pernyataan atau instruksi yang dapat diterima atau tidak oleh bahasa pemrograman. Selain itu, dalam program C++ juga memiliki aturan semantik yang menentukan arti dari pernyataan atau instruksi.
Bahasa pemrograman C++ dapat digunakan untuk membuat aplikasi desktop seperti antivirus, software pengolah gambar atau image processing, aplikasi pengolah kata atau word processing, hingga untuk membuat compiler bahasa pemrograman lainnya. Berikut adalah sintaks dasar dari bahasa pemrograman C++ yang diawali dengan tanda pagar include iostream.h, merupakan header yang memungkinkan untuk menggunakan cout atau objek yang telah ditentukan untuk menghasilkan keluaran, dan indl atau manipulator. Selanjutnya ada using namespace std titik koma yang berfungsi untuk menggunakan cout, dan indl tanpa std double titik dua dan seperti std titik double titik dua cout. Selanjutnya ada main titik kurung dan buka kurung yang merupakan fungsi awal dan akhir eksekusi program C++. Main ini merupakan nama judul fungsi, tanda hingga merupakan fungsi dan bagian yang terletak diantaranya adalah blok. Lalu dilanjutkan dengan tanda kurung kurawal yang berfungsi untuk peletakan blok statement atau pernyataan program. Lalu diakhiri dengan return null yang merupakan bahasa pemrograman untuk mengakhiri fungsi utama. Sekian dari penjelasan tentang topik bahasa peripheral dan bahasa pemrograman. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.